Dia akan terus menyertai kita. Sebab Roh Kudusnya diutus adalah untuk menyertai kita. Amin. Haleluya. Satu kerinduan kami, biarlah kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Sebab kami tahu tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan keadaan apapun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Agar di depan kami hari ini, kami mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan adalah setenang di dalam setiap jiwa kami. Haleluya. Glory. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari nyatakan kerinduan. Nikmati bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Kita tidak dapat pungkiri di keadaan kita di sekeliling kita memang selalu mengecewakan kita. Tetapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, maka kau akan mendapatkan kekuatan yang baru dan kau akan tampil menjadi pemenang di dalam segala keadaan. Sebab Roh yang Tuhan beri adalah Roh yang memberi kekuatan, Roh yang membangkitkan, dan Roh yang memberi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mari sama-sama dengan kami kita bangkit berdiri. Katakan, kalau hanya di dekat Tuhan, hanya bersama Tuhan, ada ketenangan. Dan nikmati Dia ada di tempat ini. Haleluya. Glory. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai
ini hari Pentakosta, hari di mana tercurah Roh Kudus di 2021 yang lalu. Kau sudah menyatakan itu lewat kejadian dan lewat peristiwa yang Tuhan nyatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan tiba saatnya kami yang ada di tempat ini dan yang percaya kepada Tuhan, bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, kami adalah umat pilihan yang senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam firman Tuhan bahwa Engkau ada sebagai putra yang datang ke dunia ini memberikan nyawa dan naik ke surga, dan Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami semuanya yang percaya kepada. Nanti besarnya Tuhan, hari ini kami boleh merayakannya, kami boleh bersukacita dalam Tuhan. Roh Kudus ambil alih hidup kami pada saat siang hari ini, sehingga kami benar-benar memahami, mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, Engkau berfirman bagi kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu, biarlah perkataan-perkataan dari Roh Kudus bukan perkataan dari manusia, tapi perkataan dari Tuhan sendiri, sehingga kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dilegakan, kami dipuaskan Tuhan senantiasa lewat air kehidupan yang dari Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa iblis setan, intimidasi, segala roh penuduh pendakwa kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pemikiran kami. Kami undang kuasa Roh Kudus, pemikiran yang benar-benar berwawasan kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan dapat Engkau Tuhan, sehingga kami yang datang, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat beban dilepaskan dan dipulihkan hidup kami, ekonomi kami dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, apa itu Roh Kudus? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tapi kita yang mungkin sudah tahu tentang Roh Kudus adalah penolong. Ya, di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-26, mari kita baca yang berkalian dengan tema khotbah pada hari ini tentang bagaimana Roh Kudus. Ya, mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Kalau sudah mendapatkan, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Nah saudara, saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita baca firman Tuhan ini berarti roh penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, jadi bukan hanya penghibur saja dia, tapi yang dikatakan akan diutus oleh Bapa. Sudah ada janjinya ketika dia naik ke surga, dia berkata akan ada janji Allah, janji Bapa, janji Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga dan dikatakan tenanglah di sini, jangan kemana-mana. Yerusalem, di loteng Yerusalem, disitulah saudara menanti janji Bapa. Di situ janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Janji Bapa itu adalah Roh Kudus, Roh penghibur, ya. Dan Dialah yang akan mengajarkan. Mengajarkan apa? Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu, ya. Dan bukan hanya mengajar, tetapi mengingatkan kamu, mengingatkan kita semuanya akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus dalam hidup kita. Bagi yang percaya kepadanya, ya. Jadi dikatakan Tuhan Yesus
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, berkata saudara. Nah, kalau sebab itu saudara yang dikasih Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 berkata, bersyukurlah sebagai orang percaya kita memiliki Roh Kudus yang sudah termeterai. Jadi Roh Kudus itu sudah termeterai di dalam hidup kita, katakan amin. Ya, di dalam Dia kamu juga dikatakan ketika kamu percaya, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi sudah dimeteraikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, katakan jaminan. Itulah jaminan saudara. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bahwa teknologi yang semakin canggih, ya dulu orang seringkali mengalami kesulitan. Dulu sudah, ya, dan mungkin di tahun-tahun 60-an ada mengalami kesulitan, bahkan bisa saja tersesat. Ya, bisa tersesat saudara. Ya, ketika mencari alamat yang hendak dituju. Ya, atau mungkin sulit mengetahui letak atau posisi kita di mana. Kalau dulu seperti itu, belum pasti mengalami kesulitan untuk mencari sesuatu, untuk mencari rumah. Bisa dikatakan gang lambar, belok kanan, ya lompat pagar, ya baru lompat karet, dan di bawah pohon pisang, di situ ada rumah, disitulah kami. Ya. Jadi kalau dicari-cari itu kan mungkin tersesat juga, di bawah pohon pisang, apalagi dikatakan ada gede di sininya itu, di sininya. Kalau sekarang enggak, pakai apa saudara? Pakai GPS global. Ya, jadi bisa saudara. Mungkin kadang-kadang juga bisa tersesat. Ketika burunya Inang, buruh Hotang yang di topik juga mereka pernikahan begitu sudah dikasih tahu, kami tersesat. Katakan belok kiri, 600 meter lagi belok kiri, makanya perang-pareng. Ya, masa kita mau belok kiri, padahal paret, ya kan? Kadang-kadang juga itu dikatakan buru sinage itu katanya. Bukan buru sinage. Ada yang bilang buru sigitik, ya. Kalau buru siapa itu saya bilang kalau benar itu buru sinaga, kalau salah buru sigit gitu. Ya, itu GPS itu sudah dikasih Tuhan. Bisa. Ya sekarang kan, yang kalau mulai dari tempat ini mungkin mau ke ada rumah di Medan seperti itu, saudara ketiknya tahu sudah dikasih Tuhan. Pasti ya posisinya sudah kita tahu. Kalau dulu enggak. Jadi ilmu teknologi sekarang ini seperti GPS itu adalah sudah ada sistemnya. Sama dengan ini mic, ini juga ada sistemnya di sana. Ya, makanya ada sound system. Ya, jadi sudah pakai sistem saudara. Itulah dengan mudah bisa mendeteksi letak, dengan mudah bisa mendeteksi posisi kita di mana. Jadi dengan alat ini kita dapat dengan mudah menemukan letak, menentukan arah yang benar. Nah, terutama saudara yang dikasih Tuhan ketika kita sedang menempuh perjalanan. Ya, ya mungkin ya sedikit banyaknya lah saudara dikasih Tuhan bisa GPS ini, bisa ini saudara dikasih, ada juga kadang-kadang juga salah. Apalagi kalau nggak ada jaringan kan. Ada kemarin ternyata dari BCA dia pergi ke ke daerah Pangembolon, masuk ke dalam sudah pintu atau daerah Porti di sana lah, ada Porti namanya Porti, dia bilang itu Porti, ya situ. Jadi pakai GPS, ya nggak ada sinyal, nggak bisa. Sampai dikatakan manjat ke pohon baru. Nah, sama dengan di Pangdongbuan waktu itu juga manjat di pohon. Sekarang dibuat di apa namanya di atas jendela begitu saudara. Ya, tapi bisa kalau kita punya hikmat,
yang punya kreatif, ya kita bisa sudah dikasih Tuhan buat supaya jaringannya itu dan posisi kita itu di mana ditentukan arah dan sebagainya, dan bagaimanapun saudara bisa, saudara. Jadi tetapi secanggih-canggihnya GPS yang katakan tadi tidak dapat membantu. GPS itu tidak dapat menolong, menuntun, mengarahkan hidup kita ya kepada jalan kebenaran. Dapat enggak? GPS itu kepada jalan kebenaran. Ya, dan bisa saudara, sebab apa? Dikatakan dalam Amsal pasal 14, mari kita baca dulu ya, Amsal 14 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Ya, jadi secanggih-canggihnya pun GPS itu tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, menuntun, mengarahkan hidup kita kepada jalan kebenaran itu. Ya, jadi katakan sudah dalam Amsal 14 ayat 12, mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, jadi banyak orang mengalami kebutaan rohani. Ya, sehingga mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran yang sejati. Yang di sini dikatakan bisa mereka lakukan hanyalah mereka-reka atau mungkin menebak-nebak. Ya, menebak-nebak jalan yang benar menurut pemikirannya sendiri atau menurut kata orang. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itu dalam Yesaya 48 ayat 17. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar kita, yang menuntun kita di jalan yang harus kau tempuh, harus yang kita tempuh. Mana? Jadi Allah sendiri yang menunjukkan jalannya, menunjukkan arahnya, bukan GPS dalam dikasih Tuhan. Tapi kalau mungkin dia posisi rumah atau posisi kita di mana, saudara, bisa dikatakan di Sherlock lah, ya kan? Share lokasi, ya, share lokasi di mana lokasinya, ya di Sherlock lah. Jadi tahu tujuannya, tahu di mana tempatnya sudah dikasih Tuhan. Atau mungkin sedikit banyaknya sudah di sekitar situ, daerah itu. Sudah. Tapi kalau untuk kebenaran, jalan kebenaran hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Maka dikatakan firman Tuhan dari ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Ya, kepadamu, kepada kita semuanya, dan akan mengingatkan kamu, diingatkan kita saudara akan semua yang dikatakan oleh Yesus dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi rohani kita ini dibangun terus. Ya, manusia rohani kita dibangun saudara hanya dengan firman Tuhan, bukan kata orang, tapi kata firman. Ya, bukan kata GPS saudara, tetapi kata firman Tuhan. Di mana itu saudara? Dalam persekutuan. Kita cari dalam persekutuan, kita cari di gereja, kita cari tempat-tempat ibadah, tempat di rumah-rumah Tuhan saudara. Disitulah kita mendapatkan jalan itu. Roh Kudus adalah penolong bagi siapa? Bagi kita, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi kita, saudara yang dikasih Tuhan, dituntun kepada jalan kebenaran itu. Ialah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya lewat Yesus saja saudara. Gak ada yang lain. Mau masuk surga hanya percaya sama Yesus. Gak ada percaya kepada yang lain lagi saudara. Hanya Yesus, nama Yesus, dia jalan satu-satunya. Ya. Dan saat ini sudah dikasih Tuhan bahwa iblis dengan segala cara, katakan segala cara. Nah, iblis itu segala cara saudara untuk membelokkan hidup manusia supaya semakin jauh dari jalan kebenaran itu. Dengan apa?
Ada banyak iming-iming. Ya, makanya kalau ikut Tuhan Yesus jangan sampai kita mendengarkan iming-iming, apalagi kalau organisasi, mau organisasi gereja yang lain sudah dikasih Tuhan, ada iming-iming seperti itu. Nah, itu bahaya. Nah, iblis itu seperti itu, dia iming-iming. Untuk kita itu sudah punya dikasih Tuhan, membalokkan, menganjurkan supaya kita membuka pintu bagi iblis, bagi setan, saudara. Ya, jadi iming-iming, saudara. Selebar-lebarnya dia akan, saudara, punya dikasih Tuhan, karena dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi selebar-lebarnya iblis itu berusaha untuk menuntun manusia kepada jalan yang ujungnya menuju kepada kebinasaan yang kekal. Binasa kekal, saudara. Maut kekal. Mana saudara pilih? Ya, mana kita pilih, saudara? Karena hidup ini adalah pilihan. Pilih menuju maut atau menuju kehidupan. Tadi katakan tadi ada disangka orang, ya jalannya lurus, ya padahal yang ujungnya adalah lebih baik kita saudara ini kasih Tuhan pelan-pelan, lebih baik kita saudara susah mungkin ikut Tuhan, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang dicemooh, kadang-kadang dihina. Ngapain kamu di situ berbetil-betilin, petak-petak-ain, ya saudara dihina, dicerca dan segala macam saudara punya kasih Tuhan. Padahal sebetulnya walaupun seperti itu, tetapi ujungnya adalah kehidupan. Daripada lurus, ya semuanya sembah halal, dihalalkan semuanya, gereja halalkan semuanya, tapi padahal ujungnya adalah kebinasaan. Untuk apa, saudara? Makanya ada peribahasa berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian, bersakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Alangkah baiknya seperti itu, ya. Kita berakit-rakit ke hulu nanti, ya tapi ya ini sudah lebih baik, lebih baik kita sakit-sakit lah, menderita dalam hidup ini. Tapi saya percaya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak dia membiarkan kita anak-anaknya menderita. Amin. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya susah. Ya, kalau kita tahu saudara, karena Roh Kudus itu penghibur. Kalau kita hampir stres, datanglah kepada dia. Roh Kudus menjadi penghibur dalam hidup kita. Kalau kita datang ke dunia, datang kepada teman-teman kita, ya mungkin ada iming-iming, tapi kita akan terjatuh lebih dalam lagi, saudara. Ya, udahlah, makanya gak usah ke gereja, sini aja, senang-senang, ayo, ya. Tapi lama-kelamaan dia biasa seperti itu, jadi dia nggak suka lagi firman, nggak suka lagi doa, nggak suka lagi membaca firman Tuhan, ya nggak suka lagi saudara hal-hal yang rohani. Nah itu tanda-tandanya seperti itu, saudara udah jauh dari Tuhan, ya udah jauh dari Tuhan. Nah, kalau sebab itu saudara ini kasih Tuhan, mari dapatkan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ya seperti Mazmur 139 ayat 24. Ini kita baca dulu Mazmur yang 139. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, mari kita baca saudara Mazmur 139 ayat yang ke dan dapat ayat 24, 139 ayat 24. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Ya, jadi itu satu tuntunan Tuhan. Apakah jalanku serong? Lihatlah apakah jalanku serong. Kalau jalanku serong, Tuhan tuntunlah aku di jalan yang kekal itu. Makanya Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Dia bukan jalan yang
Tapi Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan mati, saudara. Jadi Roh Kudus memberikan pengertian baru tentang air hidup di dalam Roh. Kita harus menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan lebih mengandalkan yang dikatakan panca indera rohani kita daripada panca indera lahiriah yang kita miliki, saudara. Jadi panca indera lahiriah kita, saudara, tidak boleh menjadi gerbang masuk ke dalam manusia roh kita yang dari apapun yang berasal dari dunia atau lahiriah ini, saudara. Jadi sebaliknya, bahwa panca indera lahiriah ini justru harus menjadi gerbang keluar. Katakan gerbang keluar. Ya, gerbang keluar dari apa, saudara? Dari apapun yang berasal dari alam surgawi itu. Untuk apa? Untuk bisa masuk dan termanifestasi ke alam atau ke dunia, yang dunia lahiriah kita. Maka dikatakan hiduplah di dalam roh. Roh memang penurut, ya, daging lemah. Jadi kita membutuhkan arahan. Kita membutuhkan kompas. Dalam dunia ini kita akan tersesat kalau kita tidak ada kompas. Ya, dalam dunia ini kita akan tersesat kalau tidak ada arahan. Nah, arahan itu adalah firman Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal itu, Tuhan. Sehingga kita diarahkan. Oh, kamu salah, jangan seperti itu. Kamu gini aja deh, mundur dulu. Ya. Dan lihatlah, belajarlah. Itu saudara. Jadi ada arahan, ada tuntunan, ada kompas. Yang itu dikatakan saudara Roh Kudus. Yang kita rayakan pada hari ini, hari Pentakosta, saudara. Kita mungkin di dalam usaha kita, dalam apa saja habitat yang mungkin yang sesungguhnya seperti itu. Ingatlah, dikatakan sesungguhnya kita adalah makhluk rohani. Kita ini semuanya makhluk rohani, katakan amin. Yang memiliki jiwa. Makhluk rohani itu memiliki jiwa. Jiwa itu adalah pikiran. Jiwa itu adalah perasaan. Jiwa itu adalah kehendak. Yang kehendak bebas dan tinggal di dalam tubuh lahiriah ini, saudara. Karena ditaruh oleh Tuhan, oleh hidup, napas, ruah yang dalam lahiriah kita ini. Sebelumnya kita ini manusia roh, manusia rohani dikatakan. Yang tetapi supaya nampak, gak mungkin lah kita, saudaranya kasih Tuhan, gak nampak kan, gak enak kan? ngomong kan, hei aduh tadi udah ngomong. Tadi deh, gak nampak sudah. Nah ya, anak-anaknya pun gak nampak kan gitu. Mana siapa? Ini dia, di mana? Gak nampak karena roh. Jadi kita ini manusia, tapi oleh karena begitu besar kasih Allah, saudara, sehingga dibuat dari tanah liat, dibentuk menjadi manusia, diembuskan ya napas, ruah, yang kompetensi, yang kemampuan, kesanggupan, saudara, yang diberikan kepada manusia itu. Nah, sehingga kita bisa nampak, oh dia orangnya baik, orangnya itu loh, ya rambutnya bagus, ya cantik, hidungnya mancung keluar, mancung ke dalam. Ya nampak, saudara. Jadi kita punya dikatakan yang makhluk rohani itu memiliki jiwa, memiliki perasaan, kehendak dalam hidup kita. Yang sesungguhnya adalah dikatakan ke alam roh sebetulnya. Dengan kita terus menjaga dimensi keterhubungan kita dengan Tuhan, akan selalu ada, saudara, arahan-arahan, tuntunan yang Roh Kudus berikan, sehingga keberadaan kita, saudara yang kasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini akan menjadi makin efektif, makin efisien, saudara yang kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya,
Jadi yang jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buatlah hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Ya, itu hubungan baik dengan Tuhan, karena kita ini adalah manusia roh sebetulnya. Tapi oleh karena Tuhan itu baik, kita diberikan tubuh saudara dikasih Tuhan. Dan laki-laki ada perempuan saudara. Ya, jadi Roh Kudus lah yang memberikan sehingga keberadaan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, dan semakin kita berdampak dan berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Mungkin enggak gampang saudara untuk menjadi manusia yang berdampak, manusia yang dikatakan saudara pilih kasih Tuhan, yang menjadi ada impact, ada apa namanya, ada sesuatu yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi inilah dikatakan bahwa langit dan bumi yang baru akan yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang benar. Langit baru, bumi baru akan diberikan kepada kita. Amin. Nantinya sudah, jadi suatu dunia yang penuh dengan keajaiban, dunia yang penuh dengan kemuliaan, karena yang menjadi penerang abadi adalah Tuhan sendiri. Dia menjadi penerangnya nantinya, sudah. Suatu dunia yang tidak pernah dikotori oleh roh jahat, suatu dunia yang diciptakan oleh firman-Nya. Jadi firman itulah yang membuat kita hidup suci, kudus, dan nampak, yang kelihatan keterbukaan satu dengan yang lain. Kita ini masih terselubung karena masih ada dosa, karena masih ada saudara ini kasih Tuhan kotor dalam hidup kita. Kita masih melakukan hal-hal yang mungkin yang tidak bersih, saudara. Ya, baik perkataan, baik tingkah laku, baik apa saja sudah dikasih Tuhan. Kita belum sempurna, tapi kita ini dibenarkan Tuhan. Itulah manusia rohani yang kita dibenarkan lewat firman Tuhan. Makanya itu penting kita mendengarkan firman, penting kita mendengarkan kuasa Roh Kudus, karena dikatakan tadi kepada segala sesuatu itu akan diajarkan kepada kita, akan diingatkan semuanya, segala yang dikatakan oleh Tuhan itu diingatkan kembali. Nah, firman Tuhan sudah, firman Tuhanlah yang merubah sikap kita, merubah mindset kita, merubah saudara mindset kita hari-hari ini. Karena lebih berguna sebetulnya saudara melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Karena fasilitas itu hanya fasilitas diberikan untuk apa? Untuk kita pakai. Ngapain saudara? Untuk kerajaan surga sebetulnya. Fasilitas yang kita pakai, rumah, mobil, sepeda motor, dan pakaian segala macam saudara yang kasih Tuhan, yang mungkin uang, harta, kekayaan yang ada dalam hidup kita itu semuanya fasilitas, memfasilitasi supaya kita itu bagaimana yang kita damai bersama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan. Itu semuanya hanya aksesoris saudara, ya, dalam hidup kita. Yang jelas kita semuanya itu memang benar-benar harus melayani, menjadi dampak, menjadi saksi, menjadi penasehat, saudara. Ada malaikat kok yang mengatakan kau malam, jatuhkanlah dirimu. Kan itu iblis, setan saudara. Tapi apa yang katakan Yesus? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Langsung Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan, ya, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allah. Walaupun mungkin ada malaikat, kalau bisa ini batu ini bisa nggak kau apakan ciptakan jadi roti? Kalau Tuhan Yesus bisa nggak menciptakan itu? Bisa, gampang saudara. Itu perkara kecil bagi Tuhan Yesus dan menjadikan batu jadi roti. Tapi dikatakan ada tertulis, ya, manusia bukan hanya apa namanya, dia hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi kita hidup dari firman. Amin. Dari firman Tuhan, saudara, kita hidup. Makanya jangan takut, jangan khawatir seperti ujian tadi dalam persembahan itu.
Dikatakan burung saja dipelihara, dan bunga-bunga di padang juga didandani, saudara. Demikian kita didandani Tuhan. Demikian kita dipelihara Tuhan. Amin. Dipelihara, jangan khawatir akan hidupmu, akan kamu makan, akan kamu pakai, akan apa, saudara tidak usah khawatir. Mungkin pinjamanmu belum lunas, ya kan? Jangan kamu khawatir. Seperti Ibu Gembala bilang kemarin itu, kata-kata yang positif lah, ya, kata-kata profetik, kata-kata mendeklarasikan, memperkatakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang melemahkan. Banget fokus dulu, fokus nggak fokus? Dengar kebing, dengar behebeng. Budak tuh hebengnya ada di bawah, nah, aku suruh kan. Saudara, jangan bilang berkata-kata yang nggak bagus, saudara. Kata yang melemahkan. Kita punya iman, saudara. Titik I berkatakan titik I yang dikatakan bahwa berdasarkan iman. Jadi dasarnya iman. Ya, walaupun mungkin sekarang ini agak ekonominya agak hancur-hancuran, bilang memang hancur-hancuran. Ya, tapi perkataan ini pro kontra juga, saudara. Ya, kita melihat ini Pak Pendeta memang situasinya seperti ini, bagaimana mau bilang kan gitu, saudara, seperti itu. Tapi kita mau berkatakan kata-kata iman. Tuhan Yesus, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kita sampaikan seperti itu. Ya sanggup, mungkin belum waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik, beri yang terbaik, saudara. Ya, jangan susah, jangan terlalu susah, saudara, yang kasih Tuhan. Terlalu menderita hidup ini, saudara. Ya, tapi kita berangkat dari keterpurukan itu kepada keberhasilan. Dengan apa? Dengan firman. Roh Kudus sudah hadir, Roh Kudus sudah dikatakan dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus, api kemuliaan itu yang dikatakan tadi. Api kemuliaan itu kuasa Roh Kudus, saudara, yang kasih Tuhan. Dipenuhi dalam hidup kita, dipenuhi ya seluruhnya, saudara. Pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dipenuhi. Ya, nah kalau sebab itu, saudara, yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Kita termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, kita menjangkau, mengubahkan orang-orang yang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Siapa orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita? Yang ada hubungan, yang communication satu dengan yang lain. Ada jaringan-jaringan. Mari kita berinteraksi dengan orang itu. Baik, buruk, dan segala macam, saudara, perilaku, tingkah laku, perubahan. Bukan kita, saudara, kasih Tuhan yang mengubahkan mereka, tapi Roh Kuduslah yang mengubahkan. Roh Kuduslah yang mengisapkan. Tinggal kita menyampaikannya saja. Sampaikan apa yang kata Tuhan, apa yang kata Tuhan dalam hidup kita. Roh yang bernyala-nyala, Roh mendidih di hati, saudara. Ya, sampaikan itu. Salah atau tidak salah, saudara, pokoknya sampaikan firman Tuhan. Ya, jadi setiap kali, saudara, terjadi suatu benturan atau mungkin perbedaan antara alam lahiriah dengan alam roh, ya, maka kita bisa memfungsikan manusia roh kita, saudara. Ya, untuk apa? Untuk menjadi gerbang masuk. Roh kita itu menjadi gerbang masuk. Katakan, roh kita itu menjadi gerbang masuk dari apa yang sudah Tuhan tetapkan di alam roh bagi kita, agar saudara mulai termanifestasi dan manifestasi alam lahiriah kita ini, yang manifestasikan di alam lahiriah atau kehendak kita, saudara. Jadi Tuhan memberkati firman-Nya untuk dapat kita perkatakan, membuat berbagai data dan fakta lahiriah yang ada di dalam alam ini, saudara, kasih Tuhan. Jadi perubahan serta diselaraskan dengan firman, berubah dalam lahiriah kita, diselaraskan, saudara. Dalam Roma pasal 4 ayat 17 berkata begini, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang
yang tidak ada bisa menjadi ada. Katakan amin. Apa yang menjadi pergumulan? Mungkin tidak ada. Saudara bergumul, gak ada Tuhan di mana. Tapi Tuhan berkata, apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Gereja dulunya di tempat ini gak ada, saudara. Tapi saya percaya kepada Tuhan, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu iman kita. Selaraskan dengan pikiran kita, diselaraskan saudara dengan kehendak kita. Kita berkata, kita memperkatakan kata-kata firman, maka pasti terjadi saudara. Karena bagi tidak ada yang mustahil. Kita mungkin bisa jadi menikmati kehidupan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang lain sekitar kita. Dan hal ini saudara harus berlangsung di semua area kehidupan melalui sebanyak mungkin orang benar yang hidup di dalam rohnya, sampai pengenalan akan Tuhan dan realita kemuliaannya saudara, yang memenuhi seluruh bumi ini seperti air menutupi lautan. Seperti itulah kehidupan hidup kita saudara dikasih. Mari kita sebarkan pengurapan itu, ya sebarkan kepada yang lain di sekitar kita, area kita saudara. Titik air seperti itu, lingkungan area kita ini, ya atmosfer yang dari tempat ini, biarlah saudara ada pujian penyembahan, ada berkat-berkat rohani dicurahkan di area kita ini, di daerah atmosfer tempat ini saudara, ya di Cipata dan ya, saudara yang dikasih Tuhan, belajar ya akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita pada saat siang hari ini. Ya, kalau saudara berhenti belajar akan membuat berhenti menjadi pemimpin. Ya, kalau saudara berhenti belajar, ya baik itu belajar dari kegagalan, kita juga bisa belajar dari kegagalan, belajar dari orang lain, belajar dari buku-buku atau dari apapun, dari medsos saudara yang dikasih Tuhan, dari HP saudara bisa belajar. Ya, selain membuat pemimpin yang terbaru, ya pembelajaran itu akan membuat pemimpin siap dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Jadi kita harus siap saudara, karena sebagai pemimpin-pemimpin semuanya. Ya, bukan hanya saya ada pemimpin menjadi gembala sini, tapi saudara yang kasih itu juga pemimpin-pemimpin akhir zaman. Amin. Saudara menjadi pemimpin, saudara. Pemimpin di mana saja, saudara. Baik perempuan, baik laki-laki. Pemimpin. Adakan perubahan, pembelajaran, mengembangkan pikiran seorang pemimpin dalam membuat terobosan-terobosan. Ya, ada terobosan-terobosan yang baru, saudara. Ya. Sehingga kita, saudara dikasih Tuhan, benar-benar menjalankan amanat agung Tuhan. Menjalankan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat hari ini, minggu ini saudara, nah, persiapkan hatimu, persiapkan dirimu saudara, untuk kita berubah mindset kita. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun saudara berada. Baik saudara di Medan, baik saudara di Shantar, baik saudara di daerah Samosir, baik di daerah Ajibata ini, daerah mana saja sih, Jambur, di daerah Huta Bolon, daerah sekitarnya kelurahan Ajibata ini saudara. Mari ya kita membuat atmosfer itu, atmosfer yaitu kerajaan surga yang di sana. Kita deklarasikan, kita doakan, kita rebut jiwa-jiwa itu. Ya, di ladang pun saudara bisa merebut jiwa-jiwa. Ya, rebut saudara. Kesempatan bagi kita. Karena hanya satu kali kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk besok saudara. Tapi hari ini kesempatan, momen yang penting saudara. Mari lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita menyelesaikan dalam ibadah kita.